Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wal mursalin. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tuhan yang memberikan kita rezeki sesuai kadarnya. Tuhan yang selalu memberikan kita kesehatan. Tuhan yang selalu memberikan rezeki yang berbeda terhadap setiap hamba-hambanya. Maka kita sebagai hamba tidak boleh beralaskan miskin, kemudian takwa kita berkurang. Dan kita juga tidak boleh beralaskan kaya, kemudian takwa kita juga berkurang. Oke, kemudian salawat beserta salam kita curahkan ke Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang dengan jerih payah beliau sampailah kepada kita cerita-cerita tentang kesempurnaan akhlak beliau yang sangat-sangat bisa untuk kita jadikan suri tauladan. Oke, Alhamdulillah hari ini akan menjadi hari terakhir dalam pembelajaran di bab makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf. Alhamdulillah kemarin kita udah menyelesaikan semua penjelasan dari huruf hamzah sampai yang terakhir tuh huruf apa? Huruf waw dan nun dan mim ya, huruf yang di keluar dari khaysum atau rongga hidung. Oke, dan insya Allah mungkin bila ada waktu nanti di akhir kita akan memulai pelajaran di eh, tajwid. Insya Allah nanti kita akan mulai dari eh, alif lam. Oke. Eh, oke, kalau udah masuk tajwid, sangat beruntung bagi siapa yang sudah mencetak buku tajwid itu, sehingga nanti sewaktu-waktu bisa mencatat pelajaran yang mungkin sekiranya nggak tercatat di e-book kita. Oke. Kemarin kita udah sampai di huruf dha dan kita akan lanjut di huruf ain. Oke, kita coba dulu dari Abdullah Zain. Abdullah Zain. Abdullah Zain. Ya Ustadz. Oke, silakan kamu praktek yang huruf ain. A, ma, oi, o. Itu dia acik. Acik. Diam ya. Ba, ba, o, wan, o, wani, wa, na, mina, Minal. minal, wani. Ini disambung ya Ustadz. Ya, lanjut. Minal, Wa. minal, wa, wan, wani, wani. Kemudian Ga, 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 gigu, baga. sebentar. Kamu udah selesai yang ain ya? Sudah. Minal mu'ni. Kemudian maaf, lanjut dari situ. Mau nih an, minal mu, Ma'ian. ma'ian, Ma'ian. ma'ian, manian. Oke, sebentar. Huruf ain, kamu kayaknya susah banget huruf ain. Jadi huruf ain itu nggak perlu bahasanya apa ya?
Kayak terlalu dibuka tenggorokannya. Bukan, bukan, bukan. Kamu tuh terlalu Ya, kalau di bahasa Jawa terlalu ngoyo. dulu Oke. ya lo. Nih, Oh. kamu perhatiin. Coba. Ai, au, ba, Lalu au, an, ani, a, na, mi, nal, mu, ni, ma, ai, an, ani, an. Oke. depan lo. Kita coba sekali lagi. Yang lebih pelan. Kamu perhatiin tulisannya ya. Masih bantal. Ai, au, ba, Ombak. Ini. Oke. an, ani, a, na, mi, nal, mu, ni, ma, ai, an, ani, an. Oke. Ombak. O. An. Ani. A. Nami. Nal. Minal. A. Minal, Nim. mua, Minal. Mo. Mua. Minal. Mua. Mua. mua, ni, Mo. Ni. Mai. Mai. An. Ani. An. Ani. ai, minal, mua, ni, ma, ai, an, ani, a. Minal. Mo. A. Ma. Ai. An. Ani. An. Oke, bagus. Kemudian, Abdul Karim. Iya, Ustaz. Yang lain. Ustaz, sebentar. Ghubar. Bagus. An. Ru, Mi. maaf. Ru. Rugan. Ron. Ron. Naminal. Mu. Gani, gagna, maaf. Gani, Ron. gagna. Naminal. Minal, Mu. Mu. Ni marigan. Ganigon. marigan. Marigon. Onigon. Oke. Kemudian, Abdullah Samsul Bahri. Iya, Ustaz. Oke, yang huruf Fa. Yang mana? Yang huruf Fa. Fa, fi, Baf. Baf. fa, fi. Fu. Baf. Oke. Fi. Fi. Fu. Fu, Fan. Fane. Fane. faf, Fafna. Minal. minal. Mof. Ni. Mm-mm. Mafifa. Ma, Fan. fi, fa. Mafifang. Fan. Oke, bagus, bagus. Kemudian, siapa ini?
Sebentar. Pak Abdurrahman. Ya, Ustaz. Oke. Huruf Qaf, Pak. Bismillah. Qaqiqu baqa. Uqan qaniqna minal muqni. Maqiqan qaniqa. Oke, bagus. Kemudian Pak Abu Afiyah. Pak Abu Afiyah. Oke, kita lewatin. Mas Agung. Ustaz. Oke, silakan yang huruf kaf, Mas. Kaki kuda ku kang kanikak naminal mukni maki kang kanika. Oke. Kemudian Pak Ahmad, Ya, Ustaz. silakan Pak yang huruf lam. La li lu bal. Lulan laminal naminal mulni malilan manilan. Oke, bagus. Kemudian Pak Danet. Ya, Ustaz. Mamimu bam mu mam mu man mani mamna minal mumni mami mam muni mam muni man Harakatnya. Harakatnya Pak, maaf. mani man. Oke, bagus. Kemudian Mas Drekan Ahmad. Yang meme ya, Pak. Yang nun. Ah. Nani nuban Mm-mm. nunan nunan nininan na Naninan. naninan na Mm-mm. minal nuni Minal. minal 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 munni Mm-mm, benar. maninan maninan nanina Bagus. Kemudian harfi. 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 Iya. Oke. Kamu praktek harfi yang wow. Wawewo. Bau. Sebentar, sebentar, wow. Sebentar harfi. Harakatnya ya. Harakatnya. Kamu sempurnakan. Kamu ulang. Wawewo. Ba. Sebentar. Nih, kamu dengerin. Wa, wi, wi, ya. Jadi bukan wa, wi, wu, bau. Paham? Iya. Jadi kasrahnya sempurna, i-nya sempurna, kemudian dhammahnya sempurna, atau u-nya sempurna. Oke, coba kamu ulang. Wawewo. Bau. Bagus. Wo. Wan. Wani. Wam. Wani. Wow. Namina. Minal. Minal. Mu. Muni. Mau. Mm-mm.
mawi, wan, wa, Ya, waniwan. oke, bagus. Kemudian Pak Yuan Reva, Ya, yang huruf H, Pak. ha ya. Ya, Hi, hu, bah, han, hani, na, minal, muhni, mahihan, hanihan. bagus. Kemudian Pak Adi Listono. Pak Adi Listono. Pak Adi Listono. Adi. Oke. Eh, kita lewatin ke Pak Egi Romabon. Nah, Ustaz. Oke, silakan Pak. Yang huruf ya. Manggilnya jangan Pak Ustaz. Kenapa? Manggilnya jangan Pak Ustaz. Saya nggak enak. Nggak enak aja Oke, gitu oke. Ustaz. Oke, saya panggil Mas ya. Ya, iya. Oke, silakan Mas. Yang mana Ustaz? Yang huruf ya. Ya, yu. Ya, yu, ya, ni, ya, ina. Ya Ustaz. Minal muini mayiyan, nayiyan. Yan, Yan. Iya, nia. Apa Ustaz? Oke. Oke, tak ulangin sekali lagi. Ya, yi, yu, bai. Ya, Jadi, uh, yu, bai. oke, jadi yang tiga pertama dibaca panjang, Pak. Mas, maaf. Ya, yi, yu, bai. Yu, yai, yani, yai, na. Oke, sebelumnya maaf. Eh, Mas, udah pernah belajar tentang idgham bi gunnah belum? Udah Ustaz. Udah. Nah, ini termasuk huruf idgham bi gunnah ya. Jadi bacanya kalau ada tanwinnya, dia langsung masuk ke huruf selanjutnya. Contoh, yu yayyani yayna minal muyni mayi yayyani ya. Coba Pak, coba Mas, Yu, maaf. ya, Nah, yu, yaina minal muini mayi, mayiyan ya. panjang Mas, maaf. Mayi, Mayiyan, langsung masuk. mayiyan, ya. Oke, oke. Oke, mungkin ada yang belum praktek. Udah semua? Bukan, Oke, kalau kayak gitu. Hah? Oke, kita makasih. lanjut. Oke, sama-sama. Kita lanjut ke praktek yang ini. Insya Allah kita lanjut praktek ke ayat-ayat yang insya Allah semua ini ada di juz 30. Jadi mungkin bakal terdengar familiar. Oke. Kemudian sebelum kita lanjut, di sini ada yang tahu apa itu wakaf nggak? Ada yang tahu apa itu wakaf? Berhenti, Ustaz. Hanya Berhenti, berhenti. bagus. Benar. Jadi wakaf itu setiap berhenti di akhir ayat. Contoh yang pertama ini, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kemudian yang bawahnya yang di surat di surat Quraisy, liilafi Quraisy. Nah, oke. Jadi ketika berhenti itu huruf terakhir apapun huruf terakhir itu disukunkan ya. Oke, kemudian yang sampingnya inna sa'yakum lasyatta. Nah, kali ini karena di huruf terakhir atau huruf setelah huruf ta itu nggak ada harokatnya maka tetap dibaca sukun juga. Lasyatta gitu.
ولسوف يرضى فكذبوه فعقروها ولا يخاف عقباها. Oke, kita ulang dari yang sebentar. Pak Abdurrahman. Ustaz. Oke, silakan Pak di yang pertama. Bismillah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bagus. Fasabbah. Oke, bagus. Jadi bisa dilihat di sini bahwa di huruf ba, nah itu tasdid, kemudian ada harakatnya kan. Nah, di penulisan bahasa Arab, di penulisan komputer, ya kita katakan komputer, itu kita nggak bisa menaruh harokat di bawah huruf ketika ada tasdid. Oke. Nah, kalau kayak gitu, bagaimana cara kita mengetahui apakah ini dibaca kasroh atau fathah? Maka bisa kita perhatiin di sini bahwa harokatnya itu yang fathah atau kasrohnya itu apakah dia di atas tasdid atau di bawah tasdid. Baik, Oke. baik Ustaz. Ya Ustaz. Oke. Jadi Jadi karena di bawah. sini eh, harokatnya itu berada di bawah tasdid, maka itu kasroh. Oke. Kemudian kita lanjut ke Mas Fauzan. Mas Fauzan. Ya Ustaz. Oke, ya. Yang baris kedua. Lilafi Quraisy. Oke. Coba kamu ulang sekali lagi, tapi pelan-pelan ya. Lilafi Quraisy. Bagus. Kemudian Abdullah Zain. Abdullah Zain. Oke, kita lewatin. Abu Afiyah. Ustaz, apa Oke, gabung Ustaz? nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Mas. Yang mana Ustaz? Yang paling atas sebelah kanan. Kalla ta'lamun. Bagus. Kemudian Abdullah Sawfa Samsul Bahri. ta'lamun. Oke, bagus, Pak. Oke, bagus. Ya Ustaz. Silakan, Abdullah. Ya. Yang ini, Fa yang paling atas. ummuhu hawiyah. Masya Allah, lancar banget ya. Oke, kemudian Mas Agung. Ya Ustaz. Oke, silakan Mas. Mulai yang atas. Mulai yang atas ya. Ya, Wa innahu ala dzalika lasyahid. oke, Bi bagus kalau anna rabbaka awhalash. Bi anna rabbaka awhalaha. bagus. Oke, terima kasih. Kemudian Pak Ahmad, Ustaz. silakan Pak. Wal yad unadiyah. Maaf Pak, nggak kedengeran. Sekali lagi Pak. Wal yad unadiyah. Bagus banget. Kemudian eh Pak Danet, Ya. yang ini Pak. Ya. Mm-mm. Waturi sinin. Oke, sekali lagi Pak. Waturi sinin. Oke. Oke, kemudian Drekans Ahmad.
Mas Drekan Ahmad. Yang summa ya, Pak. Ya, Tuh. Maaf ini agak nge-lag. Eh, Summa summa rodadnahu summa rodadnahu asfala safilin. bagus. Kemudian harfi. Iya. Harfi Yang kamu ini. baca yang ini. Nah, Ya. yang ini. Paling atas. Iya. Kala 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 al at kala La. kal sama al dibilang. Kala tuh lanya dipakai. Kalla la tuti'. Kala la tuti huwa huwas huwas jodoh kotarib. Bagus, bagus. Semangat harfi ya. Oke, Yang kemudian Pak Iwan Reva. Yang mana, Tat? Paling atas, Pak. Wa rafa'na laka dzikrak. Insya Allah. Lanjut. Pak Mas Adi Listono. Oh, nggak ada ya. Oke, maaf. Mas Egi. Mas Egi. Nah, Ustaz, ya Ustaz. Oke, silakan Mas. Yang paling atas. Ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Oke, bagus. Kemudian Fauzan. 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 Ya Ustaz. Oke. Ya, Fauzan. Paling atas. Wala saufa yu'ti wala saufa yu'ti rabbuka fatarda. Bagus. Ada di surat apa ini? Ad-Duha. Bagus. Kamu udah hafal ya. Oke, kemudian Abdullah Zain. Abdullah Zain. Abdullah Zain. Oke, kita lewat. Kemudian Pak Abdurrahman. Inna sa'yakum lasyatta. Bagus. Pak, eh, masih ingat kemarin nun itu huruf apa, Pak? Huruf yang keluar dari? Yang keluar dari rongga hidung. Bagus. Oke, kemudian Abu Afiyah, Mas Abu Afiyah. Namdat. Oke, silakan Mas. Wala saufata wala saufa yardo. Bagus, bagus. Boknya bagus. Oke, kemudian Abdullah Samsul Bahri. Iya, Ustaz. Oke, Fa'akaru fakadzaba paket, fakadzaba paket. fakadzaba Hmm. Harokatnya apa dong?
Fakad Zabah. fakadzabuhu. Fa'aqaruha. Oke, kamu ulang sekali lagi. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Bagus. Oke, kemudian Mas Agung. Ya Ustaz. Oke, silakan Mas. Yang mana Ustaz? Yang paling atas. Wala yakhafu uqbaha. Bagus. Mas, masih ingat huruf H kemarin keluarnya dari mana? Huruf H dari dalam tenggorokan Ustaz. Oke, bagus. Oke, kemudian Pak Ahmad. Ya, Ustaz. Fakku raqabah. Bagus. Kof kemarin keluarnya dari mana Pak? Qaf. Yang huruf kof. Kok. Nah, Kok. Dari tenggorokan Ustaz ya. Kok. dari Kok. Koki. dari lidah belakang. Ko. Oke, oke, Ko. kita lihat. Lidah ya Pak. Iya, ko. Lidah belakang ketemu dengan langit-langit atas bagian belakang. Oke. Kemudian Pak Danet. Ko. Yang mana Ustaz? Yang oh ya. Sebentar Pak, maaf. Ya. Oke Pak, paling atas. Aqulu ya Bagus. laitani Bagus. qaddamtu Iya, ayati. bagus Pak. Kemudian Mas Derekan Ahmad. Lasa iha rodiyah. Oke. Ini ada harakat yang salah tadi. Oke, nggak apa-apa. Kemudian Mas kemarin huruf ro. Huruf ro itu jarang mengucapkannya, ada 2. Bisa dijelaskan Mas? Yang tafkhim dan yang tarkik. Yang tafkhim Oke. tebal itu yang pangkal belakang lidahnya lebih menyempit lebih naik untuk menyempitkan Oke, rongga, jadi tebal bagus. keluarnya. Kemudian Yang tarkik yang tidak naik agar tidak tebal bacaannya. oke, bagus. Kemudian harfi. Iya. Yang paling atas. Ya, Laas. a, Ala. la panjang. Ala. Bukan Tas. ala. Maaf, bukan ala ya, harfi ya. Itu lam dulu baru ketemu alif. Nah, alifnya ini nggak ada harokat, artinya sukun dia. Jadi lamnya dibaca 2 halaman. bagus. Paham tuh. Yuk, kamu ulang. A. La. Lasa. La. La, la apa? La. Maaf, nggak kedengeran. Latas. Ma. Bagus. Fi. Ma. Fi. Fi, Fiha. La. bagus. Fiha lagia. Lamnya Lagia. panjang, harfi. Maaf, lamnya La. panjang. Lagiatan. Oke. Jadi kalau nanti kamu wakofin, bacanya kayak gini. La tasma'u fiha laghiyah. Oke. Jadi tak marbutoh yang di belakang ini bakal dibacanya itu seperti huruf H.
Laghiyah. Iya. Oke. Tapi insya Allah nanti kita belajar. Hmm. Kemudian Pak Iwan Reva. Ya Ustaz. Ya, silakan Pak. Wa namariqu masfufah. Bagus. Pak, apa bedanya huruf sod dengan huruf sin? Kalau shot apa ya? Lupa lagi. Ingatnya kalau shot itu kayak belakangnya tuh ada naik ya. Benar. Benar Pak, itu jawabannya. Iya. Kalau shin itu kayak orang senyum ya nyebutnya ya. Oke. Jadi kalau sin itu dari segi lidahnya ya Pak, bukan bibirnya. Kita bahas segi lidahnya itu eh lidahnya bagian belakang itu nggak naik. Ya, kalau sod naik, kalau sin enggak. Bagus, bagus banget Pak penjelasannya. Kemudian lanjut Mas Egi. Nah, Ustaz. Silakan Mas. Yang summa ya, Ustaz. Ya. Summa inna alaina hisabahum. Bagus. Oke Mas. Huruf mim. Huruf mim itu keluarnya dari mana Mas? Keluarnya dari bibir ya, Ustaz. Bagus, salah. bibir. Benar. Sama satu lagi, ada satu lagi Mas. Lidah apa ya? Lupa, Ustaz. Oke, jadi huruf mim itu keluar, bukan keluar bahasanya. Mungkin yang bekerja ada dua hal. Adalah dua hal. Yang pertama bibir, benar tadi. Mim, ma. Maka mengatupkan bibir Ma. dan benar. Bawah, Kemudian yang kedua, apa? Rahang ya, Ustaz. Hah? Rahang bukan Ustaz, rahang bawah. Bibir Pak. Jadi bibir ketemu bibir, bibir atas ketemu bibir bawah. Kemudian satu lagi adalah rongga hidung. Karena kenapa? Kenapa kok rongga hidung? Karena kita nggak bisa mengucapkan huruf mim tanpa rongga hidung itu terbuka atau mengalir udara dari sana. Contoh, fa'amma. Nah, ini udara itu mengalir dari rongga hidung. Sedangkan kalau kita tutup hidungnya, kita buntuk sehingga nggak ada lagi udara yang mengalir. Maka jadinya fa'amma. Nah, Ustaz. Oke, bagus. Kemudian, Fauzan. Ya Ustaz. Ya, paling atas, Fauzan. Salah kuri kepala. Gimana? Salah kuri kepala tausa. Bagus. Sanuqri'uka fala tansa. Sekali lagi coba. Kepala tausa. Bagus. Kemudian Abdullah Zain udah hadir belum? Iya Ustaz. Oke, silahkan Abdullah. Paling atas. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Oke, Abdullah Zain. Pertanyaannya, huruf fa itu apa bertemu apa? Cara mengucapkannya. Pak. Coba kamu praktekin, kemudian rasain kira-kira bagian mana yang bekerja. Bagian lidah. Bukan lidah dong. Kamu kan udah bisa tuh mengucapkan huruf fa. Nah, kira-kira bagaimana dan bagian mulut mana yang bekerja untuk menghasilkan huruf fa? Jadi kamu jangan ingat-ingat yang kemarin, tapi kamu pernah praktekkan. Kamu kan prakteknya udah bener tuh barusan. Fa gitu. Nah, maka coba kamu pelajari, kamu perhatiin apa yang bekerja sehingga dari mulut ini sehingga bisa menghasilkan huruf fa. Bibir. Bibir sama? Bagus. Bibir ketemu apa? Gigi. Bagus.
Jadi gigi atas Oh. ketemu dengan bibir bawah. Fa. Bener gak? Bener. Oke. Bisa nggak gigi Hmm. bawah ketemu dengan bibir atas? Gigi bawah ketemu dengan bibir atas. Bisa nggak? Bisa tapi salah bicara. Bisa. Bagus. Salah. Bisa, tapi salah ya. Jadi Eh, fa itu diucapkan dengan mempertemukan antara bibir bawah dengan gigi atas. Bagus, bagus. Oke, kemudian Pak Abdurrahman. Ya, Ustaz. Oke, silakan Pak. Wazakarosma rabbihi fasolla. Bagus. Pak, apa bedanya huruf dal sama huruf dha? Huruf dal, Ah, lidah bagian belakang tidak naik. bagus, bagus. Sedangkan huruf apa tadi, Ustaz? Huruf So, dha. Dha. Zo. Ah, Lidah belakang agak naik, rongga mulut agak menyempit. oke. Samanya di bagian mana? Samanya Lidah huruf. Lidah bagian. dari bagian depan bertemu gigi seri Ah, atas. oke, bagus. Kemudian Mas Abu Afiyah. Ustaz, Oke, suhufi suhufi Ibrahim wa wa suhufi Ibrahim wa Musa. bagus. Mas, kapan ya sukun itu dibaca panjang? Nih, yang Ibrahim, ya-nya kan jadinya dibaca panjang tuh. Ah, ya, Kenapa, Mas? nombor kasroh Oke, sebelum bagus, huruf. Kak. Ah, ah. Kemudian yang bomah yang ini, Mas, yang ada di huruf mim, kenapa Ah, dibaca panjang, Mas? ketemu huruf waw sukun Bagus. setelahnya. Kalau fathah, bertemu apa biar dibaca panjang? Alif sukun. Oke, bagus. Kemudian Abdullah Samsul Bahri. Bentar. ya Ustaz. Ya Yuk. Ustaz. Mm-mm. Wa Paling akhiru atas. kaida. Bagus. Wa akidu kaida. Alhamdulillah kita selesai nih praktek ayat-ayatnya. Bagus, bagus banget. Oke. Insya Allah kita lanjut ke tajwid. Nah, sini kita baca dulu Muqaddimah Tajwid Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Oke, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Oke, jadi kenapa kita belajar tajwid? Maka jawabannya adalah ini. Karena kita diperintahkan untuk membaca dengan baik. Ya. Kemudian, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Nah, ini haditsnya khairukum. Ada yang pernah dengar? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kemudian, orang yang mahir membaca dan menghafal Al-Quran nanti bersama para malaikat yang mulia lagi taat pada hari kiamat. Orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata lagi sulit dalam membacanya mendapatkan 2 pahala. Nah, ini juga bisa kita jadikan sebagai motivasi bahwa Al-Quran ini ganjarannya atau pahalanya itu gede. Ya. Kemudian
Membaca Al-Quran tidak seperti membaca kitab-kitab lain buatan manusia. Membaca Al-Quran yang harus sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Rasul-Nya. Allah berfirman, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Warattilil Qur'ana tartila. Kemudian Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala mengatakan membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Barang siapa yang bacanya tidak dengan tajwid, ia berdosa. Karena dengan tajwidlah Allah menurunkan Al-Quran. Dan demikian pula Al-Quran sampai kepada kita. Oke, jadi eh, bagaimana kalau yang belum belajar tajwid tapi pengen baca Al-Quran? Maka jawabannya di sini boleh, asalkan selama dia lagi belajar. Oke, jadi eh, bisa kita lihat di hadis yang sebelumnya. Mana hadisnya tadi? Yang terbata-bata itu. Orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, artinya kan belum lancar nih. Dia belajarnya belum selesai. Maka dia mendapatkan pahala. Oke, jadi bukan mendapatkan dosa. Nah, cuma kalau orang yang ngajinya itu nggak pakai tajwid, tapi dia nggak mau belajar, maka dia berdosa. Ya, tapi ingat, ingat, hati-hati jangan sampai eh, kita ngingetin orang yang ngajinya belum benar dengan cara yang salah ya. Jadi kita ingetinnya dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Jangan sampai dia nantinya nggak mau lagi ngaji karena teguran kita. Oke? Kemudian kita lanjut. Berdasarkan dalil di atas, kaum muslimin diwajibkan membaca Al-Quran dengan tajwid. Maka ilmu tajwid merupakan ilmu yang sangat penting dipelajari oleh kaum muslimin. Dan cara terbaik yaitu dengan berguru kepada seorang yang ahli, sebagaimana Rasulullah SAW pun langsung diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi dulu Rasul itu eh, di tahun terakhir beliau, di tahun terakhir kehidupan beliau, beliau itu tasmiyah atau setoran hafalan, setoran Quran ke Jibril. Dan ya, di situ. Oke, kemudian alhamdulillah kita masih ada waktu nih. Sekitar 12 menit, tapi insya Allah gampang sih, soalnya alif lam aja. Nah, di sini kita lanjut ke materi tajwid. Oke, di sini bagi yang sudah nyetak e-booknya, terima kasih. Dan tolong seandainya nanti ada hal yang memang perlu dicatat, silahkan dicatat. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau udah merasa cukup dengan apa yang sudah disampaikan di buku, maka enggak perlu dicatat pun enggak apa-apa. Oke, di sini kita masuk ke alif lam. Alif lam, alif lam itu dibagi menjadi dua. Alif lam komariah sama alif lam syamsiyah. Nah, sebelum kita lanjut ke pengertian selanjutnya, kita coba dulu bedah komariah. Nah, nih, komariah itu berasal dari kata komar. Komar. Nah, atau yang sering dipakai nama sama orang Indonesia tuh komari, komari. Nah, kalau enggak, bagi yang pernah atau sering dengar Komarudin, Komarudin. Nah, itu komar-komar yang ini maksudnya. Ya, komar artinya apa di sini? Artinya bulan. Oke, kemudian selanjutnya yang macam kedua ada asyamsiyah atau alif lam syamsiyah. Nah, ada yang tahu syams artinya apa? Matahari. Kalau matahari, bagus. Matahari. Nah, jadi di sini alif lam dibagi menjadi dua, satu komariah, satu syamsiyah. Jadi ingat tuh, sama langit. Langit kalau malam ada apa, dan langit kalau pagi ada apa. Nah, oke, kita lanjut. Alif lam komariah adalah alif lam dibaca jelas apabila bertemu dengan salah satu huruf berikut. Huruf hamzah ya. Huruf hamzah, ba, jim, ha, kho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Eh, pecah ya gambarnya. Nah, segini insya Allah cukup lah ya. Al-babu, alhamdu,
Al-ahadu. Nah, jadi di sini alif lamnya dibaca jelas. Al, al, al. Jadi alifnya dibaca dan lamnya juga dibaca. Oke. Kemudian contoh sampingnya al-fili, al-furqanu. Oke. Mungkin ada yang mau berbaik hati. Ada yang mau nyoba gak? Atau memastikan apakah bacaan dia benar atau enggak? Atau mau latihan? Boleh. Boleh, Ustaz. Oke, silakan Pak Iwan Rehat. Al-babu, Bagus, bawahnya Pak. alhamdu, Mm-mm, al-ahadu, bagus. al-Qur'an, Ah, al-Ghafur, kebaca, al-Ghafur, oke. Kemudian, al-Jibal, oke. al-Khon, Ini tas, al- ya, tasdid sama. al-Khonnas, Panjang ya Pak ya, nunnya. Maaf, al-Khonnas, bagus. Kemudian bawahnya, al-Ghoshiyah, goinnya Pak, yang panjang. Goinnya. al-Ghoshiyah, Bagus. Satu lagi, al-Alamin, bagus. al-Alamin, Bagus Pak. Oke, kemudian ada satu orang lagi yang mau. Ada? Oke, silakan Pak. Al-fil, Oke, kemudian, al-qur, al-furqan, ini titiknya satu Pak ya. Al-fur. al-furqan, Bagus, kemudian. al-qari'ah, Mm-mm. al-qa, al, 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 Al- al-ka, al-qa, al-karim, al-karim, Al-karim. al-karim, Bagus, kemudian. al-ma'un, Oke, yang ini Pak, maaf. Terlewat. Yang paling atas. al-kafirun, Bagus. Kemudian yang ini, yang paling atas. al-wadud, Bagus. al-hadi, Haknya pendek Pak, maaf. al-hadi, Satu lagi Pak. al, al-yak, al-yakun, Maaf Pak, harakatnya Pak. Harakat kofnya. al-yaqin, Bagus. Oke, kita baca ulang. Al-Qamariyah. Itu alif lam yang dibaca jelas apabila bertemu dengan salah satu huruf berikut. Hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Nah, untuk mudahnya, jadi kita nggak perlu ngafalin huruf-huruf ini. Ketika mau membaca Al-Quran ya, kita nggak perlu menghafalkan huruf-huruf ini. Cara mudahnya adalah kita mencari apakah di alif lam itu ada sukun atau enggak. Pertama, itu caranya. Eh, di lamnya, maaf. Apakah di alif lam, di huruf lamnya, itu ada sukun atau enggak. Maka lamnya itu dibaca. Kalau ada sukun berarti itu lamnya dibaca. Oke. Kemudian, dengan cara yang kedua, apakah di huruf setelah alif dan lam itu ada tasydid atau enggak. Oke. Jadi ada dua cara. Apakah di alif lam atau di lamnya itu ada sukun atau enggak. Kemudian yang kedua, apakah ada harokat tasydid setelah huruf alif lam. Di huruf setelah huruf alif lam. Oke. Oke, untuk lebih jelasnya kita bahas dulu di asyamsiyah. Nah, asyamsiyah adalah alif lam yang melebur pada satu huruf setelahnya apabila bertemu dengan salah satu huruf berikut.
tha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sod, dod, to, dha, lam, nun. Oke. Nah, maksudnya melebur bagaimana? Melebur itu nggak dibaca. Ya. Contoh. Di surat At-Tin. Wattini, wattini. Nah, contoh nih. Aduh, pecah ya gambarnya. Ini yang di kedua. Wattini. Nah, ini tinggal ditambahin tambahin waw aja di depannya. Jadi alif sama lamnya itu nggak dibaca, tapi langsung ke huruf ta. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau nggak ada huruf apapun sebelumnya, maka alifnya aja yang dibaca. Atini, atina, maaf. Atina, atina. Oke, soalnya nggak ada huruf sebelumnya. Tapi kalau ada huruf sebelumnya, sebelum alif lam, maka alifnya nggak dibaca. Langsung ke huruf taknya, langsung nyangkut ke huruf tak, seakan-akan huruf alif dan lamnya itu nggak pernah ada atau dihapus. Contoh, wattin, wadduha. Nah, di sini ada nggak wadduha? Kita lihat dulu. Mana? Sabirin, salihin, tohin. Oh, nggak ada di sini. Nih, wal-laili, wal-laili, idza saja. Nah, itu ayatnya ya. Cuma di sini ada al-lailu. Jadi syamsiyah itu ketika alif lam itu berada yang paling depan, maka yang dibaca itu alifnya aja, lamnya nggak dibaca. Tapi kalau alif lam syamsiyah itu berada di tengah-tengah ayat, oke, itu maka nggak dibaca dua-duanya, alifnya nggak dibaca dan lamnya juga nggak dibaca. Oke. Terus, biar ingat. Kenapa yang satu dinamakan Komariah dan yang satu lagi dinamakan Syamsiyah. Ingat, yang Komariah tadi alif lamnya dibaca jelas. Lamnya dibaca jelas ya. Dan Syamsiyah lamnya itu nggak dibaca. Nah, biar ingat. Ingat, kalau kita malam hari ngelihat langit, kita itu bisa ngelihat bulan dengan jelas. Bener-bener bulatnya itu kita kelihatan. Kita bisa ngelihat. Bulatnya segede apa itu bisa ngelihat. Sedangkan kalau di siang hari, habis duhur nih, pulang dari masjid, kita lihat ke langit. Mataharinya. Matahari saking terangnya, itu sampai nggak bisa dilihat bulatnya seberapa. Segede apa sebenarnya. Oke. Jadi di sini yang Qamariyah, lamnya jelas, dan yang Syamsiyah, lamnya samar. Oke. Nah, cara untuk mengetahui Dia bilangin bobo sama Oke, mama cara kok. mengetahui apakah syamsiyah, apakah ini syamsiyah atau qamariyah? Yang tadi udah kita sebutkan, yang qamariyah bagaimana? Yang pertama, ya qamariyah itu di alif lamnya, di huruf lamnya itu ada sukun. Oke, kemudian yang di syamsiyah, nih bisa dilihat as-solihina, di lamnya nggak ada sukun kan? Kemudian al-zalimina, di lamnya nggak ada sukun. Kemudian asyifa'u, di lamnya nggak ada sukun. At-tariqu, di lamnya juga nggak ada sukun. Kemudian salah satu caranya juga yaitu melihat huruf setelah alif lam. Nih, alif ini lam. Kemudian setelah dua huruf itu ada huruf shin. Nah, huruf shin ini ada tasdidnya. Asyamsu, itu artinya eh, huruf alif dan lamnya itu nggak perlu dibaca asyamsu, nggak perlu dibaca ketika di tengah ayat. Tapi kalau di awal ayat dibaca alifnya aja tanpa huruf lamnya. Asyamsu, as-sabirina, as-salihina, at-taghina. Nah, oke, bisa kita perhatiin di sini bahwa di huruf lamnya itu nggak ada sukun dan di huruf setelah huruf lamnya itu ada harokat tasydid. Oke,
Insya Allah untuk hari ini sampai penjelasan ini aja. Insya Allah besok kita lanjut di praktek-prakteknya. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang mau nanya? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan kali ini sampai sini aja. Pesan, mohon diulang-ulang di murojaah, di review ulang materi yang sudah kita pelajari sebelum kita masuk ke materi-materi selanjutnya. Ya, oke. Karena ilmu tajwid ini kayak rantai. Kalau sudah putus di awal, maka ikatan-ikatan selanjutnya itu eh, nggak berarti. Oke, ya udah. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Afwan wa iyyakum. Barakallahu fikum. Allah yubarik fik.